Masih bersama kami pemirsa di obrolan Kadebosi membahas mengenai renovasi TPA Antang. Pak, tadi kan sudah sedikit dijelaskan begitu oleh PLT Kadis Lingkungan Hidup bagaimana ada proyek strategis nasional begitu yang akan dilaksanakan. Tapi kalau dari Pak Yunus sendiri menilai sampai saat ini untuk proyek strategis nasional itu seperti apa menurut pandangan Anda? Ya, itu proyek sebenarnya sudah lama itu. Saya masih ingat dulu waktu masih Pak Ilham itu memang ada kerjasama waktu Pak Ilham, Pak. Tapi saya nggak tahu kenapa sampai sekarang ini tidak ada realisasinya. Sudah 2019, Pak. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Andi Idan itu bahwa kita sebenarnya ini seakan-akan tiba masa tiba akal ya Pak. Artinya nanti pada saatnya ini kita panik semua. Tapi ya betul juga bahwa ada hikmahnya. Mudah-mudahan karena terbakarnya ini TPA kita di Antan ini, pemerintah kota dan beserta seluruh yang terkait ini punya perhatian khusus itu, terutama itu program nasional yang ditunjuk ada 12 provinsi. Makanya tadi saya katakan ya percepatlah seperti itu. Sebab namanya itu kebakaran saya kira bisa saja terjadi tiap tahunnya karena apalagi sekarang ini suhu kemarin itu katanya sudah sampai 40 derajat ya. Kalau sudah sampai 40 derajat itu Pak, jangankan artinya sengaja dibakar, cermin saja yang ada di situ kalau dimantik oleh matahari itu bisa matikan cahaya. Apalagi di sana kalau kita melihat pemulung-pemulung itu, di mana itu rokoknya non-stop. Jadi perilaku tidak bertanggung jawab juga dari mereka. Artinya sebenarnya tidak perlu kita mencari bahwa siapa yang membakar. Sudah jelas yang membakar yang di sana itu pemulung-pemulung itu mungkin tidak sengaja membuat puntung rokoknya. Makanya itu tentu saya sebagai Dewan DPRD Kota Makassar sangat mendukung pemerintah apa yang menjadi proyek nasional itu segera dipercepat dan segera kita mengundang investor supaya segera kita laksanakan. Dan sekarang ini kalau kita melihat yang ada di sana TPA itu seakan-akan sudah ada gunung-gunung menggunung sampai itu di sana. Memang sudah tidak layak lagi. Jadi memang harus sekarang ini kita memulai harus ada perhatian khusus. Karena namanya tempat sampah itu selama manusia ada, selama makan minum manusia itu ada, itu pasti identik dengan persampahan. Jadi tidak boleh lagi kita istilahnya sudah berleha-leha, harus memang sudah memikirkan mulai sekarang ini. Jadi ya mudah-mudahan karena adanya kebakaran di TPA ini semuanya instansi yang terkait terutama pemerintah kota termasuk Dewan yang ada sekarang ini bagaimana bisa kita mendukung. Tentu di samping pokok-pokok pikiran dari anggota Dewan juga termasuk pendanaan bagaimana kita bisa memikirkan bersama. Iya, bagaimana nanti untuk dukungan penganggaran dari teman-teman Dewan seperti apa nanti? Taruhlah mungkin sampai waktu yang mungkin mereka targetkan investor belum ada yang bergabung ataupun belum ada yang cukup tertarik dengan proyek ini, apakah ada dukungan teman-teman Dewan untuk bekerja sama dengan pihak swasta kah? Atau? Ya, inilah perlu kecermatan nanti dari dinas UPTD persampahan itu bagaimana sudah merancang seperti itu. Misalnya kalau toh ini ada keterlambatan bagaimana soal pendanaan. Saya kira kalau kita soal pendanaan kalau memang menyangkut masalah kebutuhan orang banyak apalagi dampaknya sangat meluas, itu terus terang saja sangat luar biasa itu. Bisa mengganggu pernapasan, bisa mengganggu anak-anak kita, bukannya cuma yang dekat di sana. Sekarang ini hampir Pak sekota Makassar ini. Untunglah kita ini pemerintah kota ya kita juga memberikan apresiasi karena begitu perhatiannya langsung turun langsung. Namun makanya itu saya melihat dari Kadis Kesehatan dengan Pak Sekda, karena kita punya wali kota kan sementara di luar provinsi terjadi hal itu. Tapi begitu saya lihat Pak Sekda kan ini kita punya Sekda cukup berpengalaman, bisa mengambil antisipasi dan alhamdulillah sekarang ini kan sudah mulai padat. Tapi itu tidak boleh juga kita berleha. Mungkin karena untuk sementara itu bisa saja karena namanya kebakaran itu biar disiram di atas tapi di bawah ya di bawah itu yang bisa dikatakan ada pemicunya sebetulnya masih ada begitu Pak ya. Wah sangat besar itu. Di bawah itu kita belum tahu. Begitu nanti ada angin bisa tambah meluas lagi. Jadi memang tidak boleh kita ini harus kita antisipasi terus menerus. Kalau menurut saya begini, untuk sementara di sana harus ada kawasan bebas merokok.
Ya, artinya pada saat ini musim kemarau, harus pemerintah kota itu harus ada security yang memang mengawasi di sana. Semua yang masuk di sana tidak diperbolehkan sama sekali untuk merokok. Pak Idam, kalau Anda lihat selain tadi upaya untuk mungkin harus ada memang kawasan untuk tidak merokok, itu memang sangat penting begitu, karena kita tahu sendiri di sana pasti banyak orang yang setelah merokok langsung membuang puntungnya sembarangan begitu. Itu tadi cermin saja ada pantulannya kan bisa memantik api. Apalagi kalau rokok itu belum begitu kita buat, tidak sadar kan umumnya. Ya, namun kan orang pemulung di sana kasih SDM-nya kan sangat rendah. Dia juga tidak memikirkan kira-kira bagaimana dampaknya. Olehnya itu maksud saya sekarang ini harus kita tulis besar-besar itu kawasan Bebas tempat merokok. sampah ini bebas merokok ini harus itu. Selain itu, kira-kira ada upaya antisipasi lain lagi begitu yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah kota sambil menunggu? Ini kan mereka masih menunggu market sounding dari investor mereka segala macam. Artinya ini kan sambil menunggu waktu cukup panjang begitu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah kota? Ya. Iya, ini yang beratnya di sini, Mbak. Biasa kalau kita nunggu itu kan ya pertama menunggu sepertinya membosankan. Yang kedua dalam proses menunggu ini kita adalah berada pada kondisi yang rentan. Ya. Begitu matahari kemarau panjang, matahari panas, musim panas, rentannya kebakaran, asap. Begitu musim hujan, rentannya bau. Iya. Jadi sudah tidak ada ini sudah emergensi menurut saya dengan tumpukan yang sudah sebesar itu. Kita tidak mau kasusnya ini semakin besar seperti Jakarta yang sudah sulit ditangani lagi. Jadi pendekatan teknologi itu sesegera mungkin, secepat mungkin, jangan lagi lama kita menunggu. Seperti apa kira-kira contohnya yang mungkin paling mudah untuk dilakukan oleh mereka? Yang paling itu tadi yang rencana untuk membuat bangunan tadi itu, gedung tadi untuk insinerator. Karena memang kita harus mengurangi jumlah tumpukan. Ini jumlah tumpukan yang jadi problem besar. Ketika dia tadi yang saya katakan begitu panas dia terbakar, begitu hujan atau basah dia bau. Nah, ini tumpukan ini yang kita harus kurangi secara signifikan. Nah, sekarang kalau karakteristik kebiasaan rumah tangga atau masyarakat kita itu kan membutuhkan waktu untuk mentransformasi, lebih lama lagi menunggunya. Nah, jadi tapi volume sampah itu konsisten bertambah terus berdasarkan jumlah penduduk. Jadi peningkatan jumlah sampah di TPA itu dari hari ke hari itu peningkatannya sangat signifikan. Jadi tidak ada jalan lain, kita harus segera menghadirkan teknologi, kita harus menginvestasi teknologi. Cuma saya tidak begitu optimis ya kalau kita menunggu investor secara murni. Ini perlu tetap disubsidi pemerintah. Jadi investor ada, dari pemerintah juga. Dari pemerintah tetap subsidi, karena kalau tidak disubsidi juga ya investor ini kan cari untung. Nah, kalau dia ternyata sudah dihitung sulit untuk untung, terjadilah negosiasi dengan pemerintah subsidi untuk sementara mungkin. Dan itu makan waktu lagi, begitu kan? Ya itu negosiasinya sudah makan waktu. Jadi memang itu tadi ya memang kita penanganan terlambat ya, karena sedikit dalam tanda kutip karena sudah terjadi masalah besar baru kita mau menangani. Tapi oke lah, kita pakai prinsip optimis, tidak ada kata terlambat. Ya, jadi yang bagaimana caranya? Ini waktu menunggu kita ini jangan terlalu lama lagi, karena jumlah penumpukan sampah itu semakin hari semakin bertambah, bukan berkurang. Atau kira-kira kayak pemanfaatan sampah begitu bisa tidak dilakukan gitu ya sambil mereka menunggu lah, katakanlah begitu Pak. Artinya dalam beberapa bulan mungkin masalahnya Mbak Tirza, ini lajunya yang jadi persoalan. Pengurangan dengan manajemen persampahan, ya kan, dengan mengaktifkan bank-bank sampah dan sebagainya, itu tidak lebih cepat daripada laju penumpukan sampah. Artinya adanya bank-bank sampah kemarin itu belum cukup efektif begitu Pak ya? Belum bisa signifikan. Ya, jadi memang harus ada upaya lain, upaya teknologi yang harus diterapkan. Kalau kita melihat kondisi sebenarnya dalam jangka panjang kita berharap seperti yang ada dilakukan masyarakat Jepang, yang betul-betul manajemen persampahannya itu di tingkat rumah tangga itu sudah matang. Yang sebenarnya itu yang idealnya terjadi, bagaimana recycle, reduce, and itu betul-betul kita lakukan di tingkat rumah tangga. Tapi kan kondisi hari ini kita masih butuh waktu untuk mentransformasi. Apa sih sebetulnya tantangannya sampai mungkin kalau kita mungkin berpikir negara lain bisa, artinya kan sebetulnya kita juga bisa melakukan itu. Sebetulnya apa tantangannya, kesulitannya apa sebetulnya sih pemerintah yang ada sekarang, kalau yang dari yang Anda tangkap begitu, apa sih yang membuat kok kita belum bisa mencontoh langsung begitu melakukan yang dikerjakan oleh negara lain begitu?
kesulitan kita karena memang ya kita sendiri ya boleh dikata penyelenggaranya sendiri belum bisa memberikan contoh. Oke. Iya, jadi masyarakatnya juga kan tentunya mencontoh daripada penyelenggaranya atau pimpinannya atau pemerintahnya. Di kantor-kantor pemerintahan juga dalam upaya pengolahan juga belum begitu bagus. Nah, itu harus memberikan contoh dulu sehingga masyarakat itu mau sadar menggunakan manage sampahnya itu dengan baik, dengan memilah-milah, memisah-misah. Ya kan malah di Jepang kan dicuci sampahnya, mereka mencuci sampahnya. Ya kalau sampah plastik dicuci, dibersihkan, baru sudah itu dikumpul sama plastik yang nanti itu bagian-bagian itu akan direncanakan diarahkan untuk menjadi material konstruksi sehingga betul-betul penumpukan itu dia bisa cegah. Baik, artinya kalau seandainya ini sudah dilakukan terus-menerus, ini bisa jadi dibudayakan lah begitu katakan di masyarakat. Jadi itu idealnya. biar jadi kebiasaan juga begitu untuk masyarakat. Jadi dua upaya community development yang masyarakatnya yang kita budayakan, dan di sisi lain pendekatan teknologi tetap harus dilakukan. Baik, kita sambung lagi di sesi berikutnya untuk pemirsa di rumah. Usai jeda kami akan kembali tetap di obrolan Karebosi.